Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Buas Channel Bual Santai. Bual Santai bersama saya Iskandar Zulkarnain dan rekan saya Dan saya sendiri Rio. Bung, ini untuk bual-bual kita saat ini, sekiranya hal yang enak untuk kita bual nih tentang apa iya nih? Bang. Hari ini netizen Indonesia masih berkutat kepada timnas Indonesia yang menuju Piala Dunia. Oh iya, euforia kemenangan itu ya. Jadi sepertinya sampai akhir tahun ini nih di laga grup C ini nih, ya, kan laga yang menentukan ini kan. Siap. Laga yang menentukan untuk sampai ke Piala Dunia. Ini yang akan ditunggu-tunggu terus oleh para penonton, oleh netizen yang ada di seluruh Indonesia. Iya, benar. Tidak hanya kita yang bahas masalah Piala Dunia ini, juga di seluruh negara bagian lain. Iya, benar sekali. Arab Saudi, terkhususnya kita grup C lah. Iya, kan? Iya. Ada Arab Saudi, Australia. Kalau Jepang tuh karena udah di atas angin, ya 16 poin kan? Iya. Nggak terlalu lagi deh, tapi tetap euforia orang itu gitu loh. Ini memastikan untuk melenggang ke Piala Dunia. Nah sekarang ini kan Indonesia nih yang deg-degan nih, yang artinya muluskah jalan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia? Itu yang mau kita coba berbincangkan nih ya. Oke, itu yang kita kita kulik. Ini peluangnya bagaimana setelah menang lawan Arab Saudi. Iya. Terakhir kita berada di posisi 3, 6 poin. Iya. Beda 1 poin dengan Australia yang di peringkat kedua ya. Nah, menurut abang nih, kalau aku baca di artikel di media lain, kalau kita nih di peringkat 3 nih sampai terakhir, sampai selesai, artinya kan ada babak berikutnya nih. Iya, round 4 ya. Iya. Untuk masuk Piala Dunia. Iya. Yang 1-2 melenggang kan Piala Dunia ya. Iya, kalau untuk di round ketiga nih ya. Nah, sekarang kemungkinannya untuk 3 kan besar. Iya. Kita kan udah di posisi 3 nih. Iya. Entahlah, kalau moga-moga nggak kalah lah kita kan. Moga-moga kita tetap bisa mempertahankan di posisi 3 dan nah ini yang paling penting, bisa berada di posisi 2 gitu ya. Iya, karena kan gitu kan. Iya, karena sisi poin kita pun di peringkat kedua tuh nggak jauh beda, hanya beda ya, 1 poin gitu. Artinya kan kita harus menang 2 laga lagi ya. Ya, ada 4 laga lagi nih. Dan moga-moga Australia bisa dihalangi dengan negara lainnya kan, yang di grup C kan. Benar. Australia lawan apa lagi nih? Australia mungkin saya rasa dia akan jumpa sama Jepang. Dia mungkin jumpa kalau nggak salah saya Cina. Dan bisa jadi dia 4 lagi juga tuh. Kemarin Australia lawan Bahrain ya. Bahrain. Mereka bisa imbang gitu. Seimbang ya. Iya. Jadi saya rasa kita nggak perlu juga mengulik negara lain sih dalam hal ini, karena ya memang benar sih. Untuk bincang-bincang kita hari ini, Bung, kalau menurut saya pribadi sendiri sih, ini enaknya pada saat kita ini salah satu mengukir sejarah ini sampai ke kualifikasi Piala Dunia ini. Kualifikasi round ketiga ini sejarah, dan dia ditambah sejarah baru lagi, bahwasanya satu-satunya tim Asia yang mengoleksi nilai poin 6. Karena ada di Asia Tenggara ya. Oh, Asia Tenggara. Asia Tenggara, satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki di round ketiga nih mendapatkan poin 6. Karena sebelumnya ada Thailand hanya berkutik sampai dengan selesai di dasar klasemen hanya nilai 2. Di Vietnam, Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Vietnam, kalau nggak salah saya hanya berkutik dia di nilai menang sekali, draw sekali, nilai 4, poin 4. Kita sudah 6. Ini sejarah baru. Oh gitu. Berarti Malaysia belum pernah masuk kalau nggak salah. Belum pernah masuk ya? Tetangga jangan dulu disebut, karena sekarang ini kita kalau mendapatkan kita kan satu rumpun. Iya, satu rumpun. Kita kan cuma ingin, tadi kan ada nyebut Thailand. Iya, hanya Vietnam. Nah, ini Malaysia nih gimana? Tetangga kita nggak ada masalah. Ya, masalah. Kita satu rumpun kok. Kita Melayu. Iya, kita. Kemudian ada Singapura
pernah juga masuk Bang kualifikasi Piala Dunia. Ya, sama sekali enggak. Enggak Jadi juga ya? benar kata Coach Justin kemarin itu. Singapura itu kok nggak salah saya 3 kali Piala AFF. Iya. Ya kan? 3 kali juara Piala AFF. Kok saya nggak salah nih. Tapi tidak pernah masuk Piala Asia. Apalagi round ketiga. Round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi untuk yang AFF ini kita kesampingkan. Jadi yang untuk kualifikasi ini, Bung, ya kan sejarah baru terulang kembali. Bukan terulang kembali, sejarah baru terukir gitu. Dan juga yang kita sayangkan ini, ada beberapa pengamat yang tetap juga Ngeyel atau ngotot untuk mempersalahkan sang pelatih, teknik pelatih untuk melatih ini tim gitu. Jadi ada satu, padahal kalau nggak salah lah nih, semenjak STY ini melatih timnas, karena ini sejarah bagi Indonesia sampai ke kualifikasi Piala Dunia. Iya, itu tadi. Jadi dia menyangkal itu bahwasanya ini bukan sejarah, dulunya ada gitu. Ini termasuk yang viral kemarin yang taruhan sampai 200 juta itu. Mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin. Jadi ada pengamat mengatakan, dia ngomongnya seperti ini. Kita lihat pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi. Statistik kita, ball possession kita itu di bawah mereka gitu. Katanya tinggi ball position punya Arab Saudi. Iya, Arab Saudi, tingkat penyerangan kita main. Jadi kalau nanti saya bilang dia itu pengamat, dia mengakunya pengamat, dia mantan ini, mantan itu. Coba sepak bola ini apa yang diambil? Kan hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Itu bisa jadi endingnya berapa? Iya. Sekian per sekian gitu kan. Jadi kita nggak perlu juga ada ini begini. Yang penting menang atau enggak kan gitu. Ya, hasil akhirnya. Kalau kalah baru kita lihat lagi ini strateginya bagaimana. Betul, bisa kita evaluasi lagi kan. Formasinya bagaimana? Ya. Apakah sudah sesuai dengan pemain? Benar. Kan gitu kan. Jadi ini juga harus dicermati juga oleh pengamat itu. Sedangkan pelatih besar seperti Mourinho pada saat melawan Barca, pada saat dia memegang Chelsea, ya kan, pakir bus itu Mourinho, karena dia tahu kalau saat dia main terbuka, mungkin dia pemainnya akan keteteran gitu. Tapi hasilnya lihat. Berarti Bang, selain Jepang yang sudah menang 5 kali, ya, kan 6 pertandingan ini semuanya kan, ya, itu tuh selebihnya cuma 1 poin semua menangnya. Yang lainnya cuma sekali menang juga. Australia cuma sekali menangnya, Indonesia cuma sekali menangnya, Arab Saudi juga begitu, dan Bahrain juga begitu. Cina juga begitu. Ya, Cina dia menang sekali sama kita. Satu lagi mana nih Cinanya nih? Tak nampak di sini. Cina peringkat terakhir. Kemudian ini nih, berarti kenanya kita di apa ya? Selisih gol enggak? Ini seri. Ya. Kalah kita 2 kali. Kalah 2 kali, draw 3 kali. Draw 3 kali. Nah, sedangkan Australia serinya 4 kali, kalahnya baru sekali. Iya. Nah, itu dia yang membedakan Indonesia dengan Australia itu 1 poin tadi itu. Benar. Ya kan? Nah, kemudian Bang, ada lagi ini masih berkuar-kuar juga masalah naturalisasi. Tambah lagi yang baru-baru ini viral adanya kemungkinan penambahan pemain yang akan dinaturalisasi. Ya, itu susah payah kali sih. Iya. Naturalisasi kan? Iya. Nah, kalau kita lihat lah, kan sebelumnya kita pernah bahas nih, apa sih beda naturalisasi dengan keturunan? Iya. Ya kan? Kita udah bahas itu, kemudian itu tidak menjadi masalah bagi FIFA ya. Enggak. Karena kan ada persetujuan FIFA sih itu kan. Itu sudah ada aturan. Nah, ada beberapa negara juga mencoba mengklaim pemain kita keturunan darah dia kan gitu. Ada juga ya? Ada, tapi kita nggak sebut negaranya. Iya. Artinya dengan adanya kemungkinan ada tambahan naturalisasi ini nih, itu tuh apa enggak, moga-moga enggak lah ya, apa enggak terpojok nih yang pemain-pemain asli bawaan, kayak siapa aja tuh pemain yang asli kita tuh, yang asli Indonesianya ya? Iya, Rizky Ridho ya. Rizky Ridho, kita ada Witan Sulaiman, ya. Sudah itu ada Marcelino Ferdinand, ada kan Witan, ada Egy, yang asli sekali, yang asli ya. Nah,
Ini apakah tidak ada kecemburuan sosial nih Ya. dengan adanya masuk lagi Iya. tambahan naturalisasi Iya. gitu kan? Iya. Semoga ada. Tapi menurut abang lah, Ya. kira-kira gimana nih penambahan naturalisasi yang baru? Kabarnya ada 6 kan? Iya. Jadi begini, setiap tim itu membutuhkan suatu pemain yang dibutuhkan untuk sesuatu kekurangannya di situ. Seperti kita kekurangan di ketajaman untuk striker. Ya kan? Ya. Jadi kalau ada masuk katanya naturalisasi untuk striker, ya kan? Ya silahkan aja karena kita butuh itu gitu. Jadi yang Bung tanyakan tadi suatu bahwasanya apakah ini tidak nanti pemain yang sudah ada ini menjadi minder atau bagaimana kan seperti itu. Jadi kita harus ingat ada yang dikatakan oleh ada namanya mantan sekarang dia kok komika itu si Oki mengatakan seorang atlet itu harus berjiwa besar. Ya. Itu satu. Dan jangan cepat baper. Ya. Kalau memang ya kan kita mau menembus tim inti, kita harus berusaha lebih lagi. Kita tunjukkan skill kita. Harus lihat skillnya ya. Bukan dengan merasa cuap-cuap di sosial media, ngambek itu bukan mental atlet gitu. Mental atlet. Ya. Jadi yang kita ketahui sekarang, kita lihat pemain belakang kita nih banyak pemain hebat di belakang. Ada Jaites, ya kan? Ada yang baru masuk kemarin saya lupa namanya. Ada di situ Jordi Amat, iya kan? Ada juga yang macam kemarin tuh saya lupa apa nama Kevin Dix, iya kan? Itu pemain hebat di Eropa. Tapi kenapa Rizky Ridho tidak tergeser kan di belakang? Dia menunjukkan bahwasanya dia layak untuk jadi starting 11. Dia berusaha di situ, punya skill, dia punya ketenangan, timing dia pada saat sliding itu memang tepat gitu, timingnya. Jadi kenapa mereka harus baper ataupun apa gitu? Kalau menurut saya pribadi lah, ya harus berjiwa atlet dia gitu. Apalagi sekarang mereka sudah digembleng dengan katanya seperti mental yang sangat luar biasa. Kita lihat pada saat melawan Bahrain, kita ketinggalan 1-0. Iya kan? Itulah mentalnya yang dulu sekarang sudah bangkit. Kita balikkan keadaan menjadi 2-1. Tetapi hasil akhirnya tetap 2-2 gitu. Yang tambah-tambahan kurang tadi. Iya, tambah-tambahan kurang tadi. Tambah-tambahan lebih. Ini tambah sekian lebih dia kan. Iya. Nah, siap. Beberapa yang lain yang tengah trending sekarang itu Bang. Kartu merah untuk Hapner, Justin Hapner. Iya. Itu tuh di satu sisi pasti kan pelanggaran kan. Ya. Nah, di satu sisi lagi katanya Justin Hapner malah menyelamatkan Indonesia. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi gini, pelanggaran pertama Justin Hapner memang kita nggak bisa mungkiri itu hanya kartu kuning itu. Ya, kartu kuning itu misalnya pertandingan sebelum ini. Ya. Ini nyampur nggak dengan pertandingan berikutnya? Enggak ya? Iya, enggak. Dia masih terakumulasi kartu kuningnya. Jadi apabila pertandingan pertama dia kena kartu kuning, ya kan? Contoh kita kemarin bertanding sama Cina, kartu kuning. Saat kita melawan dengan Bahrain, kartu kuning, pertandingan berikutnya kita nggak akan bisa main lagi. Oh gitu. Jadi kalau Hapner ini satu pertandingannya dia nggak bisa main kan gitu, karena dia bukan sekonyong-konyong kartu merah gitu, 2 kartu kuning. Ya, yang lawan Arab Saudi kemarin ya. Iya. Jadi kita lihat pelanggaran pertama itu, iya kan? Itu kalau saya pribadi melihatnya suatu kewajaran, memang dia mengangkat kaki, tetapi di situ sisi lainnya bola itu kena di kaki dia, kepala masuk gitu. Ya kan, seperti Rizky Ridho di Piala Asia kemarin itu gitu. Kebetulan sama. Satu yang nanduk, satu lagi yang pakai kaki. Tetapi karena kakinya terlalu tinggi, ya kan, itu maka dicek terkesan di kepala ya. Sama seperti kejadian Rizky Ridho kemarin waktu di Piala Asia, ya kan, melawan apa kemarin? Dia menyapu bola, ya kan, dengan apanya bola kena kaki kawan masuk, itu kena pelanggaran. Katanya yang aku lihat-lihat yang bertebaran di media sosial kan, ini pemain entah itu Bahrain atau Arab Saudi sering diving, apa tuh diving, pura-pura jatuh, guling-guling, ya kan? Ini apa enggak terekam oleh kamera atau apa namanya VAR itu ya? Iya, VAR. Apakah memang setiap seperti yang jatuh tadi yang segala macam itu masih nggak ngeliat VAR-nya atau memang ada ketentuannya untuk melihat VAR gitu? Jadi gini,
seperti yang Hapner lakukan yang tadi saya belum selesai kan, saya katakan. Ya. Yang pelanggaran kedua itu, Hapner memang membela Indonesia gitu. Memang dia apabila bola itu kan wasit belum siap nih. Ya, kan kita belum tahu, dia langsung disapu ya. Kayak mau free kick cepat gitu kan. Iya, begitulah kesigapan dia gitu. Ya, kita ambil positifnya untuk menghalangi walaupun itu belum di free kick wasit gitu ya kan. Jadi di situ pelanggaran. Oke, masuk seperti tadi yang mengatakan bahwasanya ada diving yang guling-guling seperti drama India kan. Kalau apa payah pula contoh kan ya kan. Iya kan. Jadi itu mekanismenya seperti ini, Bung. Iya kan. Ada sentuhan dia jatuh dan guling-guling itu tergantung sentuhannya juga gitu. Itu keras atau enggaknya. Ada bahkan yang enggak disentuh apa-apa jatuh sendiri gitu. Makanya VAR itu yang berguna. Tetapi di sini yang menjaga VAR itu juga manusia gitu. Paham? Dan bukan seperti ini. Iya kan? Contoh seperti ini beberapa kali wasit yang kemarin kita diinstruksi dari wasit melihat VAR itu lihat. Iya kan? Kalau pada saat nanti keterangan dari wasit VAR itu tidak masuk sepakat sama wasit utama yang di lapangan, VAR akan dilihat sendiri oleh wasitnya. Videonya gitu. Artinya wasit yang di dalam lapangan harus nunggu panggilan dari wasit VAR gitu? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Tapi kalau wasit itu bisa mengatakan itu suatu pelanggaran apa, karena keputusan wasit mutlak gitu. Iya kan? Nah, jadi karena kayak gini nih, ada beberapa video yang aku lihat pertandingan. Contohnya nih kan, dia udah ngasih kartu merah nih ke kiper, ya kan. Kemudian entah ada panggilan atau tidaknya, ini yang saya tidak tahu kan. Kemudian dia lihat VAR, lihat VAR, lihat, dibatalkan. Akhirnya dibatalkan, kan gitu tuh kan, ya kan. Nah, kenapa di laga-laga yang kemarin kan banyak yang diving tuh, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit guling-guling ya kan, sampai guling-guling. Padahal apa kontak fisik tak terlalu gitu. Ini kalau yang aku lihat di beberapa pertandingan yang sebelumnya ini, Bang, wasit tidak terlalu menghiraukan VAR, kecuali memang itu tuh sudah kayak di kotak penalti atau di mana namanya, yang di daerah-daerah tertentu atau kecelakaannya yang fatal. Nah, ini yang diving seperti ini memang nggak ke VAR lari. Bukan nggak ke VAR. Itu jadi gini, apabila itu tidak merugikan salah satu tim, menurut saya pribadi ya wasit nggak akan terlalu mempedulikan, karena begini, diving itu dilarang dalam sepak bola sama sekali. Iya, karena itulah itu maksud saya. Ketika wasit melihat VAR itu tuh, nampaknya diving kan? Pura-pura jatuh tadi. Merah aja langsung itu loh. Nggak bisa. Kan nggak fair soalnya, Bang. Itu loh maksudnya tuh. Jadi makanya pada saat contoh, kalau dia menyatakan diving dalam kotak penalti menjadikan satu penalti, berarti merugikan nih tim. Tim yang sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian wasit pada saat dia diving, wasit mengetahuinya dalam kotak penalti, berarti mengelabui wasit apabila wasit mengambil keputusan merugikan tim sebelah. Kalau wasit tidak yakin dengan penglihatannya, dilihat VAR dan koordinasi sama wasit VAR gitu. Kan gitu. Yang pakai yang dia koordinasi. Maka di wasit VAR itu kalau salah ada 4 tuh. Ada 4 atau 5 gitu. Wasit VAR itu. Jadi berarti apalah ya, saling sih mereka. Bukan dipanggil melalui mic gitu. Enggak. Aku tak pernah nonton ke studio tuh kan. Jadi mereka stadion. Dia tetap koordinasi, tetapi pada saat koordinasi itu tidak meyakinkan wasit utama, wasit di lapangan, dia dipersilakan untuk melihat VAR gitu, supaya dia bisa mengambil keputusan yang bagus layak. Jadi yang masuk yang guling-guling itu tadi, kan, apalagi di tengah perjalanan pertandingan kan. Kalau itu dikatakan last minute, contohnya pada saat kata sudah injury time, dia melakukan tanpa ada sentuhan yang kuat, wasit mencurigai bahwasanya ini divingnya sangat merugikan tim lawan, wasit akan lihat VAR mungkin. Dan di situ ada sanksinya gitu. Tapi kalau masih berjalannya waktu dan dia berguling-guling juga hanya untuk meminta wasit mengkartu kuning di situ, wasit akan berpikir juga itu akan bisa dilihat. Ada yang sampai tuh guling-guling di sebelah gawang kiper, kan? Terus kipernya ngamuk, ditarik aja keluar gitu. Tiba-tiba didorong lagi sama kawannya yang suruh tidur lagi kan? Suruh tidur lagi di sana. Nah, hal-hal seperti ini maksudnya itu. Apakah tidak disorot oleh wasit? Karena ini kan mengganggu jalannya pertandingan. Itu kan tidak fair juga sebenarnya. Itu tidak fair play namanya.
wasit dalam hal ini nih, apakah mengabaikan itu? Terus bagaimana kalau apa namanya independensi atau apalah ya sikap wasit itu dipertanyakan. Ya, ini kenapa gitu loh. Makanya wasit itu apa Bung yang kita ketahui. Hmm. Dia memang sekarang ini agak berhati-hati mengambil keputusan setiap langkah yang diambilnya. Karena kalau wasit mengambil keputusan, pertandingan itu akan berjalan tidak bagus lagi gitu. Pernah nggak Bang ada pertandingan yang hasil akhirnya dibatalkan gara-gara wasit salah mengambil keputusan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak pernah. Berarti FIFA nggak pernah ya? Ada kan pernah ada nih berita bahwasanya ya wasit ditemukan curang. Ya kan ada tuh. Ada. Malah udah disanksi oleh FIFA kan. Tapi pertandingan itu bagaimana hasilnya gitu loh? Mutlak. Tetap ya? Tetap. Tapi ada pernah saya dengar kalau nggak salah saya itu di pertandingan di negara Amerika Latin di sana itu, masalah saya Uruguay itu, mereka banding gitu sama FIFA-nya. Ya banding, ya kan mengevaluasi pertandingan ini karena ada indikasi kecurangan wasit. Itu hasilnya dibatalkan, di pertandingan ulang. Oh, dibatalkan? Ya, ada. Jadi dibuat pertandingan ulang? Iya. Nah, itu kan artinya masih berarti kan masih ada peluang ketika memang karena aku pernah lihat video ada wasit yang ketika salah satu kubu gol dia ikut selebrasi loh. Ini dengan ini wasit atau pemain sih gitu. Jadi ikut selebrasi. Jadi kalau saya tanggap ya kan itu video ya kan kita nggak ada tahu itu asli atau tidaknya ya betul kan? Makanya jadi, tapi lagi viral Bang. Lagi viral makanya saya nggak mau nanggapi gitu kalau hal seperti itu itu tuh maksudnya itu kan berarti kan ada nih indikasi atau apa kemungkinan wasit disuap kan ada kemungkinan ada makanya sebelum kan untuk membuktikan itu butuh bukti yang kuat butuh saksi yang lebih kuat untuk membuktikan bahwasanya ini wasit bermasalah. Kan sudah banyak juga wasit yang diberikan sanksi, dipenjarakan. Ada tuh wasit yang paling kelaku. Oh, itu Colina. Colina wasit dari Itali yang botak kan? Botak, matanya besar itu kan. Itu baru sudah. Itu nggak ada yang berani. Iya, nggak peduli. Itu salah satu. Makanya dia pernah kemarin masalah kita memang Qatar dia mengomentari hal itu gitu. Ketidakwajaran ada. Itu yang mengomentari, tapi ya namanya juga. Ini sekarang dia di FIFA berarti? Iya. Iya ya. Itu wasitnya memang luar biasa itu. Badannya nggak. Badannya kan kurus, macam aku nih lah. Tapi matanya besar kan? Besar. Nah, ketika dapat intervensi dari pemain, dia lawan gitu loh. Nah, dia tidak sama dengan wasit-wasit lainnya. Yang kita ragukan kan ini kadang-kadang keputusan wasit menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Ya. Kita juga tidak pengen Indonesia diuntungkan oleh wasit. Ya. Kita pengennya pertandingan berjalan fair gitu. Fair artinya ini semangat olahraga ya kan. Tidak ada unsur judi, tidak ada unsur permainan skor di sana. Dan memang itu yang kita harapkan sehingga jadilah Piala Dunia. Kalau mau main itu di belakang lah kan gitu kan. Jangan sampai nampak kali. Ya. Saya rasa untuk kepemimpinan wasit selama ini saya lihat ya sedikit yang melakukan hal seperti itu tuh. Oh, hanya beberapa oknum ya gitu, beberapa oknum yang kalau itu pun indikasi tidak bisa dibuktikan. Iya, gitu. susah. Jadi kalau untuk katanya pengadil lapangan itu seperti wasit, saya rasa Indonesia ada pernah melaporkan wasit itu kan? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Itu waktu lawan apa ya? Qatar ya? Bahrain. Ya kemarin ini. Iya. Tapi sanksinya nggak ada kan gitu. Malah kita yang kena sanksi juga. Iya. Ngomong-ngomong Bahrain nih Bang. Siap. Ini kan pertandingannya kan kita ada juga nih laga kita nanti lawan Bahrain. Iya. Aku dapat info nih Bahrain tak mau datang ke Indonesia. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak sekurang lembut apakah orang Indonesia? Jadi wanti-wanti mereka seperti itu karena kalau menurut saya pribadi mereka sudah was-was untuk datang ke Indonesia karena kenapa mereka bisa was-was karena mereka melakukan
kepada tim kita seperti yang diduga mereka. Oh, tim kita diapain mereka? Enggak dia apa-apain gitu. Terus kenapa mereka juga Ya, berpikiran kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia merencanakan hal yang seperti itu gitu. Dia takutnya berbalik. Ini Oh iya. praduga kita kan gitu. Orang yang was-was karena pernah melakukan Melakukannya, yang gitu. was-was tadi. Ya. Kita kan dugaan kita nih. Padahal kita yang dulu sempat duel maut dengan Malaysia pun yang tetangga kita gitu. nih Iya, Malaysia masih berani kan? aman-aman Aman. datang ke Indonesia duduk walaupun ada memang aksi bakar-bakaran dan segala macam tapi tetap berjalan aman gitu loh kan. Terus kemudian dengan Vietnam ya kan yang terkenal pemainnya keras. Iya. Thailand juga gitu kan aman. Gitu kan. Orang Indonesia itu lembut dia. Tapi kalau diajak keras pantang pula lagi dia untuk mundur kan gitu. Jadi kan ada 2 pertandingan yang sudah kita lakukan ini sebelum melawan Bahrain. Pertama kita melawan Jepang. Ya. Iya kan? Bagaimana pendapat pemain Jepang, pendapat tentang ini supporter Indonesia? Aku tengok di video, Bang. Itu supporter Indonesia, supporter Jepang malah minta selfie dengan supporter Indonesia. Di belakang supporter Indonesia tuh. Iya kan? Dia sendiri gitu. Aman gitu. Nah, ini untuk Bahrain nih, tapi tahu tak bahasa Arab pula. Kalau nanti kan bahasa Arab tak ngerti ya. ya. Mungkin mana tahu ada translate-nya di situ kan. Ya, ini translate nih, ahlan wa sahlan. Datanglah ke Indonesia. Tak ada yang apa namanya? Tidak ada yang akan mengganggu. Iya. Semuanya aman, polisi juga akan berupaya untuk tim pengaman kita profesional loh. Iya. Jadi kita bisa lihat dari tim Jepang merespon supporter kita dan kedatangan dia disambut dengan hangat. Ya. Dan juga Arab Saudi lihat sendiri bagaimana kita menyambutnya. Iya kan? Walaupun pemainnya macam itu kan. Iya. Kita sambut. Kan tetap juga supporter dia yang ada supporter dia di tribun, ya kan? Tetap juga bersua sama supporter Indonesia sampai di luar tribun sampai berinterview mereka dengan akrabnya. Berinteraksi juga kan? Iya. Ya, artinya malahan ada kalau di Arab Saudi ini aku beberapa video yang aku lihat gitu kan. Itu tuh orang Arab Saudi malah malu dia ngeliat pemainnya seperti itu gitu. Ya. Pengamat Arab Saudi, pengamat bola Arab Saudi bahkan mengatakan malu dia melihat yang pakai hijau sering jatuh. Iya. Paling sering jatuh itu tuh pakai hijau gitu. Jadi Arab Saudi ya. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit jatuh. Kalau nggak salah tuh rentangnya jatuh itu per 10 menit. Ada aja yang jatuh dulu. Nah ini nih entah tren ya, bukan tren entah kurang makan kah, entah kurang protein kah, atau memang ada unsur kesengajaan. Nah ini yang tadi aku sampaikan Bang. Ini gimana VAR-nya, wasit VAR-nya? Itu loh, karena kan semuanya kan diawasi oleh wasit VAR kan. Iya. Ada yang sedetil apapun ya kan. Jadi apakah tidak ada koordinasi? Itu loh maksud aku tadi. Iya, ada koordinasinya. Tetapi kan itu bukan memang dalam satu sisinya itu memang kalau menurut saya ya. Memang dia di satu sisi dia melanggar aturan, dia diving gitu. Ya. Tetapi tidak mutlak merugikan lawan gitu. Dengan kalau di kotak penalti pasti akan ada penalti yang diakibatkan. Itu gunanya di kotak penalti. Enggak juga. Di tengah lapangan ada terjadi pelanggaran yang memang mengakibatkan benturan yang hebat. Kan situ wasit kan meneliti ini siapa nih yang memang sengaja untuk membenturkan gitu. Itu. Jadi kalau diving yang di situ itu kan hanya kalaupun wasit mengambil keputusan yang salah yang diambilnya diving ini paling tendangan bebas kan gitu, nggak terlalu jauh. Kecuali kalau sudah di luar kotak penalti itu pasti VAR yang dilihat wasit itu ataupun mengkontak wasit VAR. Jadi tidak terlalu riskan sekali. Tetapi yang kita herankan sepak bola sekarang ini lebih banyak guling-gulingnya daripada permainannya gitu. Itu jadi trennya saya lihat tren gitu. Tetapi alhamdulillah Indonesia nggak ikut di tren gitu. Ya kan begitu jatuh bangun, ada parodi-parodinya kan. Jatuh sendiri itu kan nggak ngapain kan orang kan jatuh sendiri gitu. Itu mana yang ditiru dia nggak walau alam lah kan. Dan berikutnya nih Bang, kita ada berapa laga pertandingan lagi? Ada 4 ya. Ada 4 ya. Iya. Berarti apa aja tuh yang Australia? Yang pertama Australia. Kita tandang ya. Iya, kita away. Bahrain yang ke Indonesia ya. Kita di kandang ya. Iya. Cina kita di kandang. Yaitu away. Ini yang pernah ngalahkan kita ya, Cina ya. Away melawan Jepang. Away melawan Jepang. Berarti 4 pertandingan.
4 pertandingan lagi ya. Ini kemungkinan nih, kalau menurut abang nih, dalam 4 pertandingan ini mana yang bisa meraup poin? Pertandingan mana yang bisa meraup poin? Nah, Kalau sekarang kan kita hanya di beda 6 poin nih. ya, hanya 6 beda 1 poin aja. Ya. Nah, dari 4 pertandingan tadi itu tuh, kira-kira mana yang meraup poin? Jadi gini, kita harus realistis dalam hal ini. Ini apa prediksi atau pendapat saya pribadi gitu. Kita harus realistis, jangan terlalu tinggi, optimis boleh, tetapi harus realistis. Ya. Harus optimis kita. Yang kemarin lah kayak Arab Saudi kita tandang waktu itu kan draw. Ya. Pas di kandang kita menang menghasilkan kemenangan 2-0. Kita kemarin di Bahrain kita draw 2-2. Moga-moga sama seperti Arab Saudi tadi kan, ketika kita tandang draw di kandang kita menang. Ya. Apakah mungkin nih Bahrain mengelak itu? Nah, itu satu. Untuk datang ke Indonesia ya. Iya. Nah, di Australia kita kemarin draw ya. Australia datang ke Indonesia draw. Oh, Australia datang ke Indonesia draw ya. Yang ini nih yang kita cemas. Moga-moga ketika di Australia kita bisa imbang kayak itu juga gitu. Artinya tidak kalah, ya seri lah minimal. Kalau menang alhamdulillah kan gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan. Kalau Jepang jangan diapa lah ya. Makanya jangan kita dibahas tadi lah ya. saya sampaikan kita harus realistis. Ya. Ada 2 tim yang bisa kita mencuri poin penuh itu di kandang. Bahrain dan Cina. Bahrain dengan Cina. Itu memang secara realistis. Kalau melawan Australia, kita moga-moga Australia itu underperform. Kita moga-moga di situ. Iya kan? Jadi kita bisa mencuri poin gitu. Tapi poin yang kita curi, kita harus realistis juga. Itu hanya 1 poin. Draw. Kalau menurut saya, ya nama sepak bola ini kan bukan seperti saya sudah katakan, bukan matematika bisa ditebak-tebak antara satu ini tambah 1 jadi 2 gitu. Kagak juga gitu. Itu tuh Bang, kalau nggak salah aku ada pengamat bola di Eropa sana. Dia 3 kali salah memprediksi Indonesia. Ya. 3 kali salah memprediksi skor Indonesia. Yang harusnya Indonesia kalah diprediksi dia malah menang. Itu. Yang harusnya seri diprediksi dia malah kalah. Gitu. Prediksi dia kalah, tapi dia hasilnya seri gitu. Ya, itu pengamat. Itu tuh, artinya ya yang Abang bilang tadi, ini bola bukan matematika. Ya. Kemudian kita berharap poin di kandang Bahrain dengan Cina. Cina kemarin berarti kita mainnya di away kan, di kandang Cina. Skornya 2-1. Kalau menurut Abang kemarin ball position kita dengan Cina kemarin bagaimana? Bagus. Itu dia. Secara permainan kita bagus. Ball position kita lebih tinggi berarti dengan Cina. Iya. Ball position kita bagus. Secara teknik penyerangan dari atas penyerangan gitu di babak kedua. Bagus, tapi itu tadi. Iya kan? Makanya diambil skor akhir gitu. Makanya kemarin itu sudah terputus saya sampaikan, sepak bola ini ada satu yang penting itu yang tidak bisa dihilangkan. Kalau kita sudah main bagus, kita sudah bertahan bagus, ball position kita punya. Tuh, jangan masalah takdir ini. Itu di hoki. Kalau kita tidak punya hoki, salah satu hoki, kalau tidak punya hoki kalah. Tidak akan dapat apa-apa. Jangan hoki, takdir lah, takdir. Kalau hoki itu kayak keberuntungan gitu tuh kan. Itu dia keberuntungan, Bu. Susah juga, Bang. Macam-macam lotre jatuhnya kan. Bukan lotre, satu keberuntungan. Kalau ada takdir itu yang payah tuh kan. Macam nyanyi buat takdir memang kejam gitu ya. Nah, kalau kita bicara itu jangan ke sana lah. Bukan salah satunya di situ. Coba tanya semua kalau pakai apa namanya pengamat sepak bola mengatakan bahwasannya dia tidak mau karena membicarakan masalah hoki itu gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi kalau tidak ada hokinya, bagus manapun permainan satu tim tidak akan menjadi apa-apa. Artinya ketika lawan Cina permainan kita apik bagus gitu. Cuman memang peluang-peluangnya tidak dimaksimalkan secara eksekusinya yang masih kurang bagus ya. Karena hokinya belum dapat gitu. Nah, moga-moga di kandang kita. Di kandang kita bisa membalikkan keadaan sehingga yang kalah tadi dengan Cina bisa menutupi lagi kemenangannya kan, dapat poin. Iya, kuncinya di motivasi ini pada saat kita tandang di Australia, ya kan. Ini moga-moga kita moga. Kalau saya minta menang. Oh iyalah, orang minta menang.
Karena begini, dapat menang. Semua penduduk Indonesia tak ada yang tak minta menang. Ada satu. Orang itu kita pertanyakan tuh. Ada satu gitu. Yang kalah 200 juta kemarin. Masa dia bilang statistiknya berbeda kalah? Kita cari akhir, Bung, bukan cari statistik. Mau cari statistik sana. Itu ada dinasnya tuh. Dinas statistik. Iya. Dinas statistik itu infokom. Masuk ke statistik. Iya, lucu saya lihat gitu. Apa BPS itu? BPS ya. Statistik gitu. Lucu terlalu apa kali gitu. Ya, kalau kita kecualikan dia lah. Iya, dia malas menyebut namanya gitu. Nanti trending pula ya kan. Kita semua berharap menang pastinya. Ya. Dan kalau Australia kan dia pernah masuk Piala Dunia kan? Oh, langganan tuh. Langganan. Jadi kalau itu ditanya sama ada dengan Jepang status dia. Jepang, Arab Saudi itu langganan. Ya, artinya kita ndak berharap banyak. Mengumpulkan 1 poin dari dia aja sudah syukur kan. Luar biasa. Kecuali kayak Cina tadi, Bahrain, kemudian Arab Saudi. Iya. Kita Arab Saudi ada lagi, nggak ada lagi habis ya. Habis. Nah, apa satu lagi tadi Bang? Kita dapat pertandingan tadi kan? Bahrain, Cina, Australia. Jepang nggak hitung lagi. Sebut aja. Bisa jadi Jepang, tapi itu tadi tergantung dari 3 pertandingan ini. Ya. Karena Jepang kalau mendapatkan hasil maksimal di sisa pertandingan, jumpa sama kita terakhir, ya kan, bisa aja dia mainin lapis kedua. Oh iya. Untuk menjaga-jaga pemainnya supaya jangan cedera. Realistis kan, pemain mereka pemain dari Eropa semua. Untuk apa mereka turunkan full power kalau memang mereka sudah pasti lolos? Mau kalah di mereka juga mereka sudah pasti lolos. Dengan poin segitu ya? Dengan poin segitu, udah jadi juara grup. Ya kan secara realistis aja. Kita harapkan Jepang menang full terus gitu. Karena terakhir jumpa kita, ya mana tahu aja main U19 dikeluarkan yang main sama kita kan. Ya moga-moga. Seperti kita. Iya kan ikut Piala AFF sekarang ini. Yang diturunkan. U22, 23 itu turun. Bahkan ada pemain yang umur, kalau nggak salah saya umur 19 tahun. Iya. Nah, kenapa enggak gitu? Yang berarti besok perdana kita lawan Australia. Australia. Ya. Bukan perdana. Apa namanya? Ya, di Maret ya. Tanggal? Kalau nggak salah tanggal 23 kalau nggak salah ya. 23 November ini ya? Maret. Di tahun depan. Yang untuk tahun ini udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi pertandingan. Oh, sampai tunggu di bulan Maret berarti? Iya, makanya euforianya ini sampai akhir tahun ini. Nah, berarti ada persiapan lah untuk rekan-rekan yang di timnas. Sekitar tanggal 20-an. Kita berharap rekan-rekan di timnas bisa lebih berupaya lagi untuk latihan segala macam, memperkuat chemistry ya kan di sana kan. Artinya punya keterikatan di sana. Benar. Dan bisa memaksimalkan hasil pertandingan. Iya. Dan kita harapkan menang kan gitu tuh. Ya, satu lagi harus jaga juga jangan sampai cedera gitu. Karena mereka main di klub masing-masing. Oh iya ya. Iya. Oh bukannya istirahat orang sampai bulan 3 gitu. Enggak lah, gimana mereka? Oh iya kayak ini aja mereka sudah pulang ke klub masing-masing. Oh gitu. Iya. Menjelang bulan Maret nanti ya. Jadi bukan mereka gak selesai, ini mereka selesai, tidak. Oke guys, mungkin itu bual-bual santai kami terkait bola, dan memang moga-moga kita berharap Indonesia kali ini di 2026 itu bisa masuk ke Piala Dunia ya Bang ya. Amin. Dan moga-moga juga Pak Presiden, Menteri Olahraga, Iya. Kemudian PSSI, yuk support timnas kita. Ya. Support, jangan hanya support gini-gini aja. Kalau kita aja bisa Bang ya, kalau gini-gini. Iya. Ayolah berikan fasilitas untuk atlet-atlet kita, dan tidak hanya sekedar di bola aja gitu loh. Ya. Semua atlet wajib disupport, bulu tangkis, kemudian atlet-atlet lainnya. Pokoknya artinya ya yang pastinya ya. Ini kewajiban pemerintah bagaimana atlet kita tidak lagi diabaikan, tidak lagi. Kadang-kadang ada juga yang riskan Bang, mudanya jadi atlet, mengharumkan nama bangsa, nama negara kita. Ya. Tiba-tiba masa depan di umur 40-an seakan-akan ditinggal ya. Seakan-akan ditinggalkan. Ini yang kita tidak boleh. Iya. Jangan melupakan jasa seseorang, apalagi atlet yang membawa
nama negara kita jadi harum ya Bang. Iya. Itu saja guys, mungkin dari kami sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.